Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 kelas AK3A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai siklus buku besar dan pelaporan. Sebelum memulai presentasi, sebelumnya perkenalkan saya Nurika Naya, dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya akan didampingi oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Naila Sarah Salsabila dan Jahwa Trinevia. Eh, Dalam presentasi kali ini juga kami ada beberapa poin yang utama yang bakal kami bahas. Yang pertama ini ada pengertian siklus buku besar dan pelaporan. Selanjutnya ini ada sumber-sumber siklus. Yang ketiga itu ada aktivitas siklus buku besar dan pelaporan. Yang keempat itu ada peluang pemanfaatan teknologi informasi. Yang kelima yaitu ada tujuan pengendalian pada sistem pelaporan. Dan pada untuk sheet ini ada pengertian, yaitu siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses mutakhiran atau updating akun-akun buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Siklus ini juga berinteraksi dengan siklus lain dan berbagai pihak baik eksternal maupun internal. Oke, selanjutnya ini ada diagram arus data pada siklus buku besar dan pelaporan. Yang pertama ini ada siklus pendapatan, yaitu memberikan data penjualan dan penerimaan kas ke bagian siklus buku besar dan pelaporan. Selanjutnya ini ada siklus pengeluaran, yaitu memberikan data pembelian dan pengeluaran kas. Selanjutnya ini ada sistem akuntansi biaya, itu memberikan data harga pokok produksi. Selanjutnya ini ada dari sistem MSDM atau penggajian, itu memberikan data terkait biaya gaji dan upah. Selanjutnya ini ada dari direktur anggaran, itu memberikan angka anggaran dan menerima informasi anggaran. Selanjutnya ini setelah itu memproses semua input dari berbagai siklus dan sistem yang menghasilkan laporan serta jurnal penyesuaian serta aktivitas pendanaan dan investasi. Setelah menghasilkan jurnal-jurnal tersebut lalu dikirimkan ke bagian keuangan, ke para manajer, pengguna eksternal dan direktur keuangan. Setelah itu siklus ini juga menerima informasi dari berbagai sumber, antara lain yang pertama ini ada informasi tentang transaksi dan reguler, yaitu seperti siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem produksi, akuntansi biaya, dan sistem penggajian. Selanjutnya ini ada yang kedua, itu informasi tentang kegiatan investasi dan pendanaan, yaitu seperti pengeluaran atau penarikan obligasi dan pengeluaran atau penarikan saham dari kepala bagian keuangan. Selanjutnya ini yang ketiga, yaitu ada angka-angka anggaran yang dihasilkan oleh bagian anggaran. Yang keempat ini ada penyesuaian dihasilkan oleh bagian akuntansi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Sarah Salsabila. Saya akan menjelaskan diagram arus data sistem buku besar dan pelaporan. Berikut adalah penjelasannya. Sistem ini menggambarkan alur data dalam proses pembukuan dan pelaporan keuangan. Proses dimulai dari update buku besar, di mana data jurnal yang berasal dari subsistem akuntansi bagian keuangan dan biro akuntansi digabungkan dan diproses untuk memperbarui catatan di buku besar. Buku besar ini berfungsi sebagai sumber data utama yang digunakan dalam proses berikutnya. Selanjutnya, pada tahap posting jurnal penyesuaian, buku besar yang telah diperbarui digunakan sebagai acuan untuk melakukan penyesuaian pada saldo. Penyesuaian ini dilakukan menggunakan data tambahan berupa jurnal penyesuaian yang berasal dari biro akuntansi. Hasil dari proses ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan, yang menjadi dasar bagi laporan keuangan yang akurat. Setelah saldo disesuaikan, tahap berikutnya adalah membuat laporan keuangan. Pada tahap ini, neraca saldo setelah disesuaikan digunakan bersama dengan data jurnal penutup untuk menyusun laporan keuangan. Laporan ini disiapkan untuk disampaikan kepada pengguna ekstern seperti investor, pemerintah, atau pihak luar lainnya yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan. Selain laporan keuangan, sistem ini juga mendukung pembuatan laporan untuk kebutuhan internal melalui proses membuat laporan manajerial.
Data dari buku besar digunakan untuk menyusun laporan manajerial yang dilengkapi dengan informasi rancangan anggaran dari Direktur Anggaran. Laporan ini kemudian disampaikan kepada para manajer untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Alur data ini menunjukkan bagaimana setiap proses saling berkaitan, mulai dari pencatatan, jurnal hingga penyusunan berbagai jenis laporan, baik untuk kebutuhan eksternal maupun internal. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa data keuangan dikelola dengan baik, akurat, dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan laporan. Oke, di slide selanjutnya ada aktivitas siklus buku besar dan pelaporan. Yang pertama, uh, proses siklus buku besar dimulai dengan pemutakhiran akun buku besar yang dilakukan melalui posting dari dua sumber utama, siklus transaksi rutin seperti pendapatan, pengeluaran, biaya, dan penggajian, dan transaksi non-rutin seperti pengeluaran atau penarikan obligasi dan saham yang dikelola oleh kepala bagian keuangan. Untuk mendokumentasikan pemutakhiran ini digunakan jurnal voucher yang mencatat informasi berupa dengan buku jurnal dalam sistem manual. Meskipun bukan input utama, jurnal voucher sangat penting untuk kebutuhan audit. Tahap berikutnya, yang kedua, itu adalah pembukuan transaksi penyesuaian yang dilakukan setelah penyusunan raca saldo. Penyesuaian ini mencakup 5 jenis. Yang pertama itu accruals, untuk mencatat transaksi yang telah terjadi tetapi belum dibayar atau diterima, seperti pendapatan bunga. Yang kedua, deferrals, untuk mencatat perubahan status kas sebelum jasa diberikan, misalnya pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, ada estimate, atau untuk mencatat biaya yang terjadi dalam beberapa periode, seperti depresiasi. Yang keempat itu revaluation, atau ini untuk mencatat selisih nilai aktiva akibat perhitungan nilai fisik atau perubahan kebijakan. Yang kelima ada correction, untuk memperbaiki kesalahan pencatatan dalam akun buku besar. Selanjutnya, yang ketiga dilakukan penyusunan laporan keuangan. Tahapan ini dimulai dengan pembuatan laporan laba rugi berdasarkan saldo akun, pendapatan, dan biaya yang telah disesuaikan. Setelah itu, neraca disusun dengan dua alternatif, melalui laporan perubahan modal atau langsung melalui penutupan buku. Tahap akhir adalah pembuatan laporan arus kas yang menggunakan data dari neraca, laporan laba rugi, dan informasi aktivitas pendanaan serta investasi. Tahap terakhir atau yang keempat dalam siklus ini adalah penyusunan laporan manajerial yang terdiri dari laporan kontrol buku besar dan laporan anggaran. Laporan kontrol buku besar berfungsi untuk mengecek ketelitian proses posting, sedangkan laporan anggaran digunakan untuk perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi. Laporan anggaran mencakup anggaran operasional, pengeluaran modal, dan arus kas yang semuanya berbasis akuntansi. Pertanggungjawaban laporan ini dapat disusun dalam bentuk anggaran statis maupun fleksibel, yang merinci anggaran tetap dan variabel sesuai kebutuhan. Dengan demikian, setiap tahap dalam siklus buku besar dan pelaporan memastikan kelengkapan, akurasi, dan relevansi informasi keuangan organisasi. Di slide selanjutnya ada peluang pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, ketepatan waktu pemutakhiran buku besar. Teknologi informasi memungkinkan pemutakhiran akun pembantu secara online saat transaksi terjadi, memberikan data terkini yang mendukung keputusan manajerial. Sebelumnya, buku besar hanya diperbarui bulanan, menyebabkan keterlambatan informasi. Sistem buku besar online kini memungkinkan pemutakhiran harian dan akses data secara real time untuk analisis what if dan pengambilan keputusan strategis. Yang kedua itu ada proses penutupan buku bulanan. Sistem modern mempercepat penutupan buku bulanan, mengurangi pekerjaan administratif, dan memberikan waktu lebih bagi staf akuntansi untuk analisis data, konsolidasi subsistem tumpang tindih seperti yang dilakukan IBM, juga mempercepat proses dan mengurangi biaya. Sistem client server lebih lanjut mendukung efisiensi ini. Yang terakhir yaitu ada pelaporan keuangan. Teknologi komunikasi mengurangi waktu dan biaya penyusunan serta penyebaran laporan keuangan. Perusahaan dapat mengakses dan mengunggah laporan secara elektronik, misalnya ke BAP, PPAM, dan kantor pajak. Internet memudahkan publikasi laporan keuangan dan akses ke data atau aturan pajak terkini. Pemanfaatan teknologi ini meningkatkan efisiensi
operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi biaya perusahaan. Perkenalkan, nama saya Zahwatri Nevia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian alir siklus buku besar dan pelaporan online. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai subsistem operasional seperti penjualan, pembelian, dan penerimaan kas. Data ini dicatat dalam bentuk jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian yang kemudian diproses melalui sistem akuntansi online. Sistem ini memungkinkan pemutakhiran data secara real-time, sehingga informasi dalam buku besar selalu terkini dan akurat. Hasil dari proses ini berupa daftar jurnal dan file jurnal voucher yang disimpan untuk dokumentasi. Data yang telah diproses akan dimasukkan ke dalam buku besar yang berfungsi sebagai pusat informasi keuangan. Buku besar ini menjadi dasar bagi dua proses utama. Pertama, program penutupan buku bulanan menggunakan data dari buku besar untuk menyusun laporan kinerja keuangan. Laporan ini kemudian diberikan kepada manajer sebagai alat evaluasi dan pengambilan keputusan. Kedua, buku besar diintegrasikan dengan sistem pendukung keputusan keuangan. Sistem ini menyediakan dua jenis analisis. Yang pertama, analisis keuangan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, dan analisis what if untuk mensimulasikan dampak perubahan kebijakan atau skenario bisnis tertentu. Selain itu, buku besar menyediakan fasilitas inquiry yang memungkinkan pengguna seperti manajer keuangan, akuntan, dan auditor untuk mengakses informasi sesuai kebutuhan mereka. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk meninjau status akun, membuat proyeksi arus kas, melakukan analisis audit, dan membandingkan anggaran dengan realisasi. Output dari sistem ini mendukung berbagai pihak di perusahaan. Manajer operasional menggunakan laporan kinerja keuangan untuk mengevaluasi efisiensi operasional, sementara tim keuangan memanfaatkan proyeksi arus kas untuk merencanakan kebutuhan dana. Tim audit menggunakan data untuk memastikan kebutuhan terhadap prosedur, dan manajer strategis mengandalkan hasil perbandingan anggaran dengan realisasi untuk mengarahkan strategi perusahaan ke depan. Dengan pendekatan berbasis teknologi online, sistem ini meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pelaporan, dan menyediakan data yang dapat diakses kapan saja untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, ada tujuan pengendalian pada sistem pelaporan dan buku besar. Di sini ada 6 tujuan. Yang pertama, semua aktivitas pemutakhiran data buku besar telah diotorisasi secara tepat. Kedua, semua transaksi yang dicatat dalam buku besar sudah valid. Ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Keempat, semua transaksi buku besar telah dicatat secara akurat. Yang kelima, data buku besar dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Dan yang terakhir, aktivitas sistem buku besar dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya di sini ada prosedur pengawasan pada siklus buku besar dan pelaporan. Di sini ada beberapa ancaman. Yang pertama itu ada kesalahan dalam mengupdate buku besar, seperti jurnal yang tidak akurat atau tidak lengkap, posting yang tidak akurat. Terus akibat dari ancaman tersebut yaitu catatan dan laporan tidak lengkap, sehingga informasi yang dihasilkan keliru, dan pada gilirannya keputusan yang dibuat menjadi tidak tepat. Lalu, prosedur pengawasan yang bisa dilakukan untuk menghindari ancaman tersebut adalah pengawasan edit input dan pemrosesan. Yang kedua, rekonsiliasi dan laporan kontrol. Selanjutnya, ada ancaman akses ke buku besar secara tidak sah. Akibat dari ancaman tersebut yaitu kehilangan data penting atau rahasia, buku besar tidak akurat, dan dapat menutupi pencurian. Prosedur pengawasan yang bisa dilakukan adalah pengawasan akses dan jejak audit yang memadai. Selanjutnya yang terakhir ada ancaman kerugian atau kerusakan data dari buku besar. Akibat yang diakibatkan oleh ancaman tersebut ialah kehilangan data dan kehilangan aktiva atau kas. Prosedur pengawasan yang dapat dilakukan adalah prosedur backup atau rencana pemulihan kerusakan. Jadi kesimpulan dari materi
yang telah kami paparkan adalah siklus buku besar dan pelaporan mencakup pemutahiran akun, posting jurnal penyesuaian, serta penyusunan laporan keuangan dan manajerial. Siklus ini menerima data dari berbagai sumber seperti transaksi reguler, pendanaan, anggaran, dan penyesuaian. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami tentang siklus buku besar dan pelaporan. Kami berharap informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.